sharing pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai ya, izinkan saya selaku moderator ataupun MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Barangkali ada yang belum kenal, kita kenalan terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Fadilah, asal saya dari Sumedang. Saya kuliah di STAI Darul Tauhid, mengambil prodi KPI. Alhamdulillah, itu tadi perkenalan singkat dari saya ya. Mungkin setelah saya juga akan menanya nih kepada teman-teman. Teman-teman, apa kabarnya nih pada malam hari ini? Dari mana aja nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Yang di luar STAI bisa tulis kota di kolom komentar. Yang dari STAI boleh tulis prodi apa sih? Biar kita semua tahu nih. Masa kita ada di satu room, satu organisasi, kita tidak saling mengenal. Setidaknya kita mengenal meskipun tidak intens, tidak. Dari mana aja nih? Yang Dede, alhamdulillah sehat yang Dede. Alhamdulillah sehat-sehat luar biasa. Alhamdulillah ya. Mungkin cukup sekian ya kenalan dari saya. Untuk itu marilah kita buka bersama-sama acara pada malam hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman. Sebelumnya saya mau nanya nih. Ada yang tahu gak sih materi kita pada malam hari ini itu apa? Ada yang tahu? Yo, siapa yang tahu? Oh, belum pada tahu mungkin ya. Jadi Belum Kang materi kita Faisal, jelasin atuh gimana. materi kita pada malam hari itu yaitu tentang adab ya. Karena pada malam hari ini juga kita akan bahas tentang adab. Jadi harapannya rekan-rekan semuanya selama jalannya acara diharapkan menjaga adabnya ya. Meskipun kita acaranya online gitu, saling berjauhan, tapi mudah-mudahan dengan adab yang kita terapkan, kita mendapatkan barokahnya ya. Amin. Itu tadi ya materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya nih, tidak abdol ya kita ada materi, tapi kalau tidak ada pemateri ya, mungkin buat petugas boleh kita perkenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Boleh dikirimkan CV pemateri kita pada malam hari ini. Sebentar, Kang. Sebentar. Ada Kang? Gimana buat petugas? Apakah ada? Insya Allah, Kang. Sebentar ya. Tunggu, sedang proses. Siap, siap.
Nah, ini dia ya pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman mahasiswa sudah sedikit banyaknya sudah tahu ya materi kita pada malam hari ini, yaitu Kang Rizan ya, bisa Kang Rizan Tela, bisa dipanggil Kang Rizan atau Ahmad Rizan. Beliau lahir di Purwokerto 27 Desember 1989. Beliau juga pendiri atau pemimpin Majelis Dakwah Al-Jabhah. Beliau juga pimpinan Rumah Quran ya, Masya Allah, aktif di kegiatan sosial, masyarakatan ya, Alhamdulillah. Beliau juga salah satu mahasiswa nih dari STAI Darut Tauhid dan beliau mengambil prodi KPI. Nah, bukan hanya itu, beliau juga salah satu owner ya, Masya Allah, owner muda dari sebuah konveksi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan usahanya lancar dan berjalan dengan mudah. Baik, mungkin itu ya sedikit CV dari pemateri kita pada hari ini. Nah, kita sambut nih. Kita sapa pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya, Kang? Udah berapa hari nggak ketemu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin, amin, amin. Amin. Nah, karena pemateri kita sudah hadir ya di tengah-tengah kita, tapi alangkah baiknya supaya lebih mendapatkan keberkahan sebelum kita mulai masuk materi, kita akan melantunkan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu ya. Untuk petugas, boleh? Ya, persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari rekan kita ya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dan pahalanya ya. Amin, amin, amin. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin disampaikan dari Ketua Teras Tauhid atau founder dari Teras Tauhid, Kang Dede? Ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah. Insyaallah Kang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa dapat menguatkan iman kita untuk senantiasa istiqomah di dalam majelis Teras Tauhid, insyaallah.
Dan hatur nuhun juga serta terima kasih kepada semua tim yang sudah mengurus acara ini serta Kang Ahmad Rijan yang sebagai pemateri, alhamdulillah yang bisa berkenan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak Kang Rijan. Semoga di dalam penyampaian materi Kang Rijan ini dapat memotivasi kita semua dan hati Kang Rijan ini dijaga oleh Allah di dalam keikhlasannya. Serta semoga Allah memberikan istiqomah kepada Kang Rijan senantiasa berdakwah baik di media sosial maupun di majelisnya sendiri. Dan insya Allah dengan adanya kajian atau potbar ini dapat mempererat silaturahmi kita. Untuk itu ya sekian, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih saja kepada Kang Rijan yang telah berkenan mengisi di acara podcast ini. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan hati yang senantiasa qalbun salim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi ya sedikit pembuka dari Kang Dede. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama ya, teman-teman silakan boleh disiapkan alat tulisnya untuk kita mencatat ya. Karena akan banyak ilmu nih yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Oke. Untuk itu, pada Kang Rijan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thahirin wa ashabihi thayyibin wa salafi sholihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbal ya karim. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Ghafur, Allah yang senantiasa menutupi semua aib dan juga kekurangan kita semua. Allah yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam suatu perkumpulan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Juga perkumpulan yang insya Allah kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang mubarakah. Mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang bisa mendatangkan manfaat. Khususnya bagi kita semua yang berkumpul di dalam perkumpulan ini atau umumnya juga bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga ikut mendengar maupun mengikuti daripada langkah-langkah perjuangan dakwah daripada perkumpulan Teras Tauhid ini. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjunan alam, kekasih hati kita semua, panutan kita semua, makhluk yang paling mulia dan yang paling kita rindukan yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya hingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaatul ujma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kang Dede Firmansyah, yaitu selaku founder dan juga pimpinan daripada perkumpulan Teras Tauhid ini, yang mana alhamdulillah beliau dalam usia yang muda tapi sudah punya semangat yang sangat luar biasa untuk bisa ikut dalam langkah perjuangan dakwah dan membuat sebuah perkumpulan yang insya Allah penuh dengan manfaat ini. Yang kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat juga keberkahan bagi beliau dalam setiap langkah perjuangan hidupnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Faisal juga selaku moderator, terima kasih sudah memberikan waktunya. Alhamdulillah
kepada seluruh juga hadirin yang mungkin ikut di dalam Google Meet ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Dan juga saya juga mendoakan kepada seluruh yang hadir di sini, mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan di dalam perkumpulan ini dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam pertemuan pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, mungkin apabila saya memberanikan diri untuk berbicara, alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu, mungkin daripada kepanitiaan Teras Tauhid menghubungi saya untuk meminta sebagai pembicara. Ya mungkin kalau memang diperkenankan dan Allah mengizinkan, insya Allah saya akan siap untuk menjadi pembicara dengan segala keterbatasan saya tentunya. Jadi apa yang akan kami angkat pada malam hari ini adalah tentang akhlak atau juga bab adab kita sebagai pelajar. Mungkin ini sangat dekat, erat kaitannya ya. Sebagai kita selaku yang mungkin saya notabene nih. Kita semua di dalam grup Teras Tauhid ini rata-rata mahasiswa semua ya Kang Faisal ya? Hampir banyak ya, hampir kebanyakan mahasiswa semua. Jadi saya rasa ini adalah sebuah materi yang cukup penting bagi kita semua. Karena itu adab-adaban ini nanti akan berpengaruh juga kepada keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Yang mana akan diambil atau dinukil daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Itu Bismillahirrahmanirrahim, dalam mukadimahnya qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibni Al-Ghazali At-Tusi. Karangan ini, kitab ini adalah daripada Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibni Al-Ghazali At-Tusi, daripada bangsa Tus. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dorihahu. Amin. Dan semoga Allah mensucikan kepada ruhnya dan juga semoga Allah memberikan cahaya menerangi daripada kuburnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin Rasulullah wa abadihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'd. Jadi di dalam bab pertama daripada kitab ini adalah mengenai tentang pentingnya kita untuk menentukan niat daripada belajar. Yaitu janganlah sampai kita salah dalam niat ketika kita menapaki atau dalam menapaki jalan keilmuan atau belajar. Yaitu fa'lam, maka ketahuilah olehmu ayyuhal kharis, yaitu ayyuhal kharis, yaitu orang-orang yang semangat. Kalau bahasa Sundanya jalma-jalma nu kada demes gitu. Anu semangat, anu banget semangat. Al-muqbilu, yang fokus al-iktibasil ilmi, dalam memperoleh ilmu. Al-muzhiru, yang menampakkan min nafsihi, dari dirinya, sidqor rabbati, pada sungguh-sungguh, keinginan yang sungguh-sungguh, wa farta'atu syi, dan sungguh-sungguh ingin ilahi, kepada ilmu. Innaka ingkungtu tafsidu bitolabil ilmi, maka sesungguhnya pada kamu, jika ada di dalam diri kamu, bermaksud kamu apa, yaitu tolabul ilmi, ingin menuntut ilmu. Al-munafasata, yaitu pada persaingan. Wal mubahata, dan juga berbangga diri. Wataqadduma, dan mengungguli ala akroni, kepada teman-teman sejawat kamu. Wastimalata wajhuhi nas, dan menarik wajah-wajah manusia, atau ingin supaya orang-orang, wajah-wajah manusia itu tertuju kepada kita, mencari perhatian manusia. Ilaika, kepada kamu. Wajam'ah hutamid dunya, dan mengumpulkan benda-benda dunia. Jadi ketahuilah oleh kita semua bahwasanya
manusia yang mendapatkan keinginan untuk mencari ilmu, yang benar-benar ingin mencari ilmu, bahwasanya apabila kita mencari ilmu, tapi keinginannya untuk satu, yaitu untuk bersaing. Yang kedua, untuk berbangga-bangga diri. Dan yang ketiga adalah untuk mengalahkan atau istilahnya menyaingi daripada teman-teman sejawat kita. Misalnya kita sebagai sesama mahasiswa, jadi ketika kita datang ke kampus, kita mempelajari ilmu, satu, kita ingin bersaing dengan teman-teman sejawat, ingin saling mendahului, berbangga-bangga diri, dan juga ingin supaya orang-orang itu perhatiannya tertuju kepada kita. Dan yang terakhir adalah untuk mengumpulkan dunia, berharap kepada dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, fa'anta, maka adapun kamu sa'i, itu berusaha fi hadami dinika, yaitu kamu sedang berusaha untuk merobohkan agama kalian. Wa ihlaki nafsika, dan juga membinasakan diri kalian, wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu bid dunya, dengan dunia. Maka di sini Imam Al-Ghazali mempertegas bahwasanya apabila ada hadir niat seperti itu di dalam diri kita, ketika kita dalam proses pencarian ilmu tersebut, hadir niat seperti itu, yaitu untuk berbangga diri, untuk bisa menarik perhatian orang supaya memperhatikan kepada kita, lalu untuk saling bersaing dengan teman, seperti itu. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah, maka sesungguhnya kita semua dalam proses pencarian ilmu tersebut bukanlah menjadi kebaikan, tapi justru kita sedang merobohkan agama kita. Dan juga kita sejatinya sedang membinasakan diri kita sendiri dan menjual akhirat kita demi apa? Demi dunia. Maka ternyata, dan juga tidak cukup hanya sekedar itu saja. Bahkan yang rugi bukan hanya kita sendiri, tetapi di dalam keterangan selanjutnya, ternyata guru kita pun akhirnya menjadi salah satu orang yang kita rugikan. Bagaimana bisa disebutkan seperti itu? Fasuf kotuka, maka adapun transaksimu. Nah, jadi ibarat amal-amal perbuatan kita ini, amal perbuatan kita di alam dunia ini ibarat kita sedang melakukan transaksi perdagangan. Jadi misalnya saya Sirijan, dia sedang belajar ataupun sedang sholat ataupun apapun amal kebaikan yang lainnya, itu ibaratkan seperti saya di dunia ini sedang melakukan perdagangan. Makanya di sini disebut bahwa maka adapun transaksi perdagangan kalian itu khosiratun, adalah rugi. Wa tijaratuka, dan perdaganganmu ba'irotun, ialah tidak laku. Dan di sini wa mu'allimuka, dan gurumu itu mu'inu, ialah membantu laka kepadamu, ala isyanika, atas kemaksiatanmu. Wa syarrika, dan juga menjadi partner, menjadi temanmu, laka kepadamu, fi khusronika, dalam kerugian. Maka yang harus kita perhatikan, ketika kita salah dalam menetapkan niat di dalam hati kita dalam menuntut ilmu, maka ternyata kerugian itu bukan hanya datang kepada diri kita sendiri, tapi di dalam sini kerugian itu juga ternyata akhirnya menimpa kepada guru-guru kita semua. Maka di sini kita sebagai pelajar haruslah kita lebih mawas diri. Ternyata apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran ini itu bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi termasuk guru kita pun ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Seperti apa? Wahwa, adapun gurumu kabai, seperti menjual asyaifin, seperti menjual pedang, liqati'in tariqi, kepada pembegal jalan. Jadi apabila kita menjual pisau itu kan bisa digunakan untuk memotong, bisa untuk memasak, bisa untuk dan yang lain sebagainya. Sebuah senjata itu tidak berbahaya selama dipegang oleh orang yang tepat. Tetapi ketika pisau tersebut, pedang tersebut diberikan kepada orang yang tidak tepat atau bahkan orang yang salah, maka senjata atau alat tersebut bisa mencelakai dirinya dan juga orang lain. Jadi seperti itu apabila diibaratkan. Nah,
Ketika guru kita yang memberikan kepada kita ilmu, ternyata ilmu tersebut akhirnya kita salah gunakan. Hanya untuk berbangga diri, hanya untuk bersaing, hanya untuk apa? Mengumpulkan pengaruh di tengah-tengah masyarakat, supaya orang-orang mau memperhatikan kita. Supaya apa lagi? Ya, misalnya naudzubillah ternyata hanya untuk mengumpulkan dunia, hanya untuk mengumpulkan harta kekayaan. Maka sikap-sikap dan niat yang seperti itu juga, itu selain mencelakai kepada kita, guru kita yang memberikan kita ilmu pun, ternyata oleh Imam Al-Ghazali dikatakan bahwasanya mereka ikut pula berserikat di dalam kemaksiatan kita. Naudzubillah min dzalik. Kama sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana, barang siapa yang membantu ala maksiatin kepada suatu maksiat, atas waktu maksiat, walau bisa trik kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat, kata Nabi, karena maka bukti orang tersebut syarika, adalah teman lahu, untuk orang-orang yang berbuat maksiat tersebut, fiha, di dalam maksiat tersebut. Jadi di sini di dalam kitab ini ada sebuah sabda daripada Rasulullah SAW, bahwasanya di mana ada seseorang yang membantu kepada seseorang untuk berbuat maksiat, walaupun dengan separuh kalimat, walaupun dengan separuh kata, maka kata Kanjeng Nabi, orang tersebut terbukti dia adalah teman, syarika, teman bagi orang yang telah berbuat maksiat tersebut. Seperti apa misalnya contohnya? Sepenggal kalimat. Misalnya ketika anggap Kang Faisal ingin mencelakai seseorang. Lantas Kang Faisal bilang ke saya, Kang Rijan, saya yang nyelakakeun si fulan. Lantas saya menjawab walaupun dengan separuh kalimat, gitu. Atau dengan isyarat-isyarat tertentu yang sebenarnya itu tidak terlalu konkret bahasanya, tapi hanya dengan isyarat-isyarat tertentu, tapi karena isyarat tersebut akhirnya Kang Faisal bisa termotivasi untuk melakukan kemaksiatan, maka di sini disebutkan bahwa si Rijan telah bersekutu dalam kemaksiatan tersebut. Walaupun hanya dengan separuh kalimat. Apalagi dengan ilmu yang begitu banyak. Kita belajar daripada guru-guru kita, ilmu yang banyak, ilmu-ilmu sekian banyak, hadis kita pelajari, sekian banyak ayat Quran kita hafalkan daripada lewat wasilahnya lisan guru-guru kita semua. Lantas akhirnya kita memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut untuk hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, maka sesungguhnya kita bukan hanya mencelakai diri kita sendiri, tapi juga kita mengajak kepada guru-guru kita. Maka dari sini saja sudah cukup banyak, saya rasa, sebuah pembelajaran bagi kita semua. Karena kita sudah pada tahu bahwa ada sebuah keterangan, innamal a'malu binniyat, seperti itu kan, kita sering kan mendengar hadis itu. Tapi apakah kita sudah benar-benar memaknainya, sudah benar-benar meresapi hadis tersebut? Jadi setiap kita melangkahkan kaki kita keluar dari asrama, mungkin keluar dari pondok, atau mungkin berangkat daripada rumahnya masing-masing, menuju tempat kita menuntut ilmu, sudahkah kita menetapkan iman yang lurus di dalam hati kita? Sudahkah kita ketika melangkahkan kaki kita keluar daripada asrama dan rumah-rumah kita, sudahkah kita ingatkah kita mengucapkan bismillah dalam langkah pertama kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pergi ke kampus, ke STI Darut Tauhid misalnya, untuk menuntut ilmu dalam rangka menjalankan kewajibanku kepada Engkau. Adapun terkait ilmu yang akan saya dapatkan, pintar atau tidaknya saya, pintar atau bodohnya saya, banyak atau sedikitnya ilmu yang saya dapatkan, saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Adakah itu hadir di dalam hati kita masing-masing? Atau kita muncek Sunda nama jalan teh lempeng-lempeng wae gitu ke sana. Sedangkan urgensi niat itu kan sangat penting. Jadi janganlah kita berbicara nanti terlalu jauh bagaimana proses pencarian ilmunya, di tengah-tengah perjalanannya seperti apa.
awal langkah pertama kaki kita melangkah pun, sudahkah kita ingat kepada Allah di sana? Apabila ternyata masih banyak lupanya, maka mulai dari malam ini saya harap kita semua bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mungkin kita bisa mengecek lagi hati kita masing-masing, niat kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu tersebut? Karena tidak banyak orang ketika mereka sudah mempunyai ilmu, justru ilmu tersebut dimanfaatkan untuk mencelakai orang banyak atau menipu orang banyak. Akhirnya, ya kita bisa lihat bagaimana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena minimnya akhlak, karena minimnya adab, karena miskinnya adab di tengah-tengah masyarakat, akhirnya kita bisa lihat berapa banyak sekarang guru yang menegur muridnya karena tidak sholat, akhirnya dibagaimanakan? Akhirnya justru malah disiksa oleh orang tua siswanya. Ada yang sampai dilaporkan kepada polisi, ada yang sampai dipenjara dan lain sebagainya. Itu karena krisis akhlak di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi permasalahan akhlak ini bukan permasalahan yang sepele. Justru ini adalah permasalahan yang teramat penting bagi kita semua. Dan juga khususnya permasalahan akhlak dan juga adab ini yang paling pertama yang harus kita cek adalah perkara niat. Jangan sampai kita terjebak akhirnya seperti yang ada di dalam kitab Talimul Mutalim. Berapa banyak perbuatan-perbuatan atau amal-amalan akhirat yang akhirnya berubah menjadi amal-amalan dunia karena rusaknya niatnya. Seperti itu. Mungkin itu saja supaya tidak terlalu, waktunya masih banyak, Kang Faisal? Masih ada waktu? Sampai jam berapa ya? Lanjut, Kang, ada lanjut. 10 menitan lagi boleh? 10 menit lagi? Ya, ada. Oke, siap. Maka boleh kita lanjut lagi. Nah, juga di dalam bab selanjutnya adalah niat belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ingkanat, dan jika ada niatuka, apa niatmu, wa qasduka, dan juga tujuanmu, bainaka, antara kamu, wa bainallahu ta'ala, dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, min tolabil ilmi, dari mencari ilmu, al hidayah, yaitu al hidayah, yaitu untuk mendapatkan hidayah, duna mujarrodi ar-riwayah, bukan semata-mata mencari riwayat, fa absyir, maka bergembiralah kamu, fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, tabasutu, itu membentangkan siapa malaikat, laka untukmu, ajni hataha, kepada sayap-sayapnya, idza masaita, apabila di mana-mana berjalan kamu, wahitanal bahri, dan ikan-ikan di laut, tastaghfiru, memohonkan ampun, laka untukmu, idza sa'aita, apabila berjalan kamu. Nah, di sini yaitu bab niat belajar karena Allah. Di sini Imam Al-Ghazali juga menyampaikan jika niat dan maksud kita belajar antara diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan hidayah, kata Imam Al-Ghazali. Bukan sekedar untuk mengetahui riwayat. Apa maksudnya? Yaitu adalah mendapatkan hidayah daripada Allah. Bukan sekedar untuk, oh saya ingin hafal Quran, oh saya ingin hafal sekian hadis, gitu kan. Ingin tahu riwayat-riwayat, bukan sekedar itu. Tapi murni hanya untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, bergembiralah karena sesungguhnya para malaikat sedang membentangkan sayapnya untukmu di mana-mana engkau sedang berjalan untuk menuntut ilmu tersebut. Dan juga bukan hanya sekedar malaikat, tapi ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka semua memohonkan ampun kepadamu di mana-mana kamu sedang berjalan untuk menuntut ilmu. Maka ada sebuah keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mungkin kita sudah pada tahu, tapi di dalam kitab ini dipertegas bahwasanya ketika kita berjalan ingin menuntut ilmu dan kita menghadirkan niat yang lurus di dalam hati kita untuk bisa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka malaikat akan membentangkan sayapnya. Dalam sebagian keterangan yaitu malaikat membentangkan sayap, malaikat akan melindungi kita di dalam perjalanan. Dan juga bukan hanya itu, tetapi ikan-ikan yang ada di seluruh lautan itu pun senantiasa beristighfar memohonkan ampun untuk kita semua. Alhamdulillah bagi kita semua sebagai seorang pelajar, apabila kita bisa meluruskan niat kita, maka ketika kita melangkahkan kaki kita, begitu banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Lalu di sini juga dijelaskan bahwasanya ada tipe orang dalam menuntut ilmu. Dijelaskan ada beberapa tipe orang dalam menuntut ilmu. Yaitu ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu, manusia itu terbagi atas 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu untuk dijadikan sebagai bekal baginya untuk nanti menuju negeri akhirat. Di mana ia hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Sedangkan seseorang yang menuntut ilmu guna dimanfaatkannya di dalam kehidupan dunia, sehingga ia bisa memperoleh kemuliaan, bisa memperoleh kedudukan yang tinggi, baik itu kedudukan di tengah-tengah masyarakat ataupun jabatan dan lain sebagainya, dan juga agar ia bisa mendapatkan harta. Tetapi ia tahu dan sadar betul bahwa niatnya yang seperti itu termasuk ke dalam niat-niat yang salah. Jadi, misal saya, si Rijan, datang ke kampus menuntut ilmu. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan harta. Ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di tengah-tengah masyarakat. Lalu untuk mendapatkan apa lagi? Memperoleh kemuliaan. Ingin mendapatkan kemuliaan. Tapi saya sadar betul bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Niat saya salah seperti ini sebenarnya. Kalau saya bersikap seperti ini saya sebenarnya salah. Ada pergolakan di dalam hati si Rijan. Maka bagaimana kata Imam Al-Ghazali, maka orang yang ini termasuk kepada orang-orang yang dikhawatirkan atau orang-orang yang beresiko. Jadi, kenapa bisa disebut beresiko? Karena apabila menjelang ajalnya tiba, si Rijan tidak sempat bertaubat, maka dikhawatirkan Rijan akan berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Dia sadar betul dia salah, tapi ketika di akhir hidupnya dia tidak sempat bertobat dan memperbaiki hidupnya. Akhirnya berakhirlah dalam akhir yang buruk, su'ul khotimah. Karena apa? Karena dia sudah menghadirkan niat-niat yang salah, walaupun sadar betul. Tetapi apabila kesadarannya itu akhirnya menyadarkan dirinya, menyadarkan si Rijan, oh ya saya salah. Mungkin kemarin-kemarin selama beberapa tahun saya terjerumus dalam kesalahan. Akhirnya di akhir-akhir hidup si Rijan berusaha untuk memperbaikinya. Gitu kan. Menutupi kekurangannya, memperbaiki apa-apa yang menjadi kesalahannya di masa lalu. Karena ada kesadaran betul bahwa si Rijan melakukan kesalahan. Maka orang tersebut, kata Imam Al-Ghazali, termasuk kepada orang-orang yang beruntung pula. Sebab apa? Orang yang bertobat daripada dosa seperti orang-orang yang tidak berdosa. Makanya ada sebuah kalimat mutiara yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu lebih baik maksiat yang melahirkan taubat daripada amal yang justru melahirkan kesombongan. Ketika kita melakukan maksiat, tapi dengan penuh kesadaran dan itu akan melahirkan taubat di akhirnya, itu sesungguhnya lebih baik daripada kita beramal, tapi ternyata amal tersebut tidak melahirkan apa-apa, justru malah melahirkan kesombongan. Karena orang sombong dia tidak akan pernah merasa akan dirinya itu salah. Jadi ketika orang merasa sudah dirinya itu benar, hadir kesombongan dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau maksiat, tapi ada hadir betul rasa ada rasa penyesalan dan juga rasa
kesalahan di dalam hati kita, maka sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita masih bisa memperbaiki diri kita. Kita bisa lihat di luar sana berapa banyak orang yang meninggalkan sholat, berapa banyak orang yang melakukan maksiat, tapi mereka merasa tenang-tenang saja. Tidak ada rasa salah, tidak ada rasa keresahan sedikit pun. Maka itu adalah orang yang benar-benar dikhawatirkan dia akan mengalami kecelakaan. Karena tidak ada rasa penyesalan. Dan juga berapa banyak orang-orang di luar sana yang mungkin melakukan amal-amal ibadah, segala macam amal dilakukan. Dari mulai sholatnya, dari mulai saumnya, dari mulai apapun, semua amal-amalan dilakukan, tapi ternyata hadir rasa kesombongan. Mereka juga adalah orang-orang yang dikhawatirkan akan celaka di akhir nanti hidupnya. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, kita manusia semua. Kita adalah manusia yang tidak luput daripada kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, tapi apabila masih ada rasa bersalah, masih ada rasa sakit di dalam hati kita karena ketika kita melakukan kemaksiatan itu, maka bersyukurlah ternyata Allah masih memberikan jalan hidayah kepada kita semua. Justru yang dikhawatirkan ketika kita melakukan kesalahan ataupun melakukan amal, justru yang hadirnya kesombongan. Ketika melakukan kesalahan, hadirnya kesombongan dan tidak merasakan kesalahan tersebut. Itu yang kita khawatirkan. Kenapa kita lebih banyak berbicara seperti ini? Karena sasaran daripada ilmu akhlak yang saya ketahui adalah untuk muncak Sundana, ya bahasa guruna saya jeung Sunda soalnya gitu. Loba nama keur mekprek hate sorangan gitu. Jadi ketika kita belajar ilmu akhlak bukan untuk mengkoreksi orang lain, tapi untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Beda seperti kita belajar ilmu fikih dan lain sebagainya. Ilmu akhlak ini lebih fokus berbicara pada diri sendiri. Maka ketika kita di sini mengkaji tentang ilmu akhlak, saya berbicara tentang ilmu adab dan akhlak, saya bukan sedang mengajari saudara-saudara yang ada di sini, tapi justru saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Dan ketika kita sedang belajar ilmu akhlak sama, kita bukan untuk diperlukan untuk mengkoreksi orang lain, tidak, tapi untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Karena yang dikhawatirkan nanti ketika kita belajar ilmu akhlak, nanti malah justru kita terjebak untuk mengkoreksi orang lain. Padahal diri kita sendiri juga lebih banyak koreksian, menurut bahasa Sunda mah gitu. Seperti itu. Lalu, masih ada waktunya Kang Faisal? Apakah masih ada waktunya? Sih Kang, boleh sedikit lagi. Sedikit lagi. Berapa menit lagi? Sekalian. Sekali. Dari Kang Rijan ada lagi? Gimana? Kalau tidak ada lagi mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab, tapi barangkali ada beberapa kalimat lagi boleh. Apa-apa sih lah. Closing statement di belakang ya? Wah, di belakang. Gak apa-apa. Kalau itu langsung aja ke sana. Mungkin ini tambahan aja nanti untuk penanyanya berapa orang ya? Paling kita batasi 3 penanya dulu. Ya, berarti pas ya. Jadi kebetulan ini saya juga ada hadiah untuk penanya. Tapi mungkin hadiahnya ini karena saya pengusaha kerudung ya, jadi ini hadiahnya kerudung. Jadi kalau untuk yang ikhwan mungkin bisa untuk ibunya, mungkin bisa untuk ya nanti buat seserahan ya, kalau yang mau nikah dekat-dekat ini boleh. Alhamdulillah ada 3 pas ya. Jadi boleh untuk 3 penanya ini saya berikan hadiah langsung dari produk saya sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Enggak, silakan. Insya Allah, alhamdulillah tuh buat teman-teman. Boleh tuh disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Nanti akan ada di hadiah dari Kang Rijan. Nah itu tadi penyampaian tentang adab ya dari Kang Rijan. Tentunya sesuai tadi dijelaskan, kalau kita menuntut ilmu itu kita jangan pernah mengharapkan sesuatu atau imbalan dari makhluk ya, tapi kita harus melakukannya dengan ikhlas. Oke, mungkin untuk teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Tadi ada yang Oh ini, boleh teh,
boleh silakan, mau on mic boleh. Siapa ini? Teh ini dulu Teh Kang. Silpa dulu itu. Nah ya. Teh Silpa dulu. Husnul boleh. Izin bertanya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin meminta pendapat gitu. Bagaimana sih itu? Ketika bagaimana kita sebagai penuntut ilmu gitu menghadapi kadang orang-orang teh suka ada yang menilai orang lain itu sombong ketika berilmu gitu Kang. Padahal ketika kita menyampaikan ilmu kita itu niatnya juga untuk menghargai guru kita yang udah memberikan ilmu kepada kita, tapi pas ketika kita menyampaikan ilmu itu, dia mah sombong karena berilmu, dia mah sombong dengan ilmunya gitu. Nah kita teh sebagai orang yang ingin memberi manfaat dengan sepemahaman kita, tapi dengan penilaian orang yang seperti itu tuh kadang membuat kita itu mentalnya jadi ciut, enggak mau berbagi, nanti dikiranya sombong gitu. Nah itu bagaimana tentang tanggapan akang-akang sekalian? Terima kasih. Sama-sama. Mungkin Ditampung boleh dulu, bisa langsung gimana? dijawab. Langsung dijawab Langsung boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Teh siapa tadi ya? Teh Husnul. Teh Husnul. Husnul. Jadi terkait apa istilahnya pelebelan sombong kepada kita kembali lagi kepada definisi sombong dulu. Maka ketika definisinya ini tepat, saya rasa insya Allah nanti tidak akan terjadi gagal paham gitu kan maksudnya. Maksudnya seperti apa? Kan yang kita tahu secara sederhana definisi sombong itu adalah menolak kebenaran al-haq, gitu kan? Apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya, dan juga merendahkan manusia lain, seperti itu kan. Apabila misalnya teteh sedang kita anggap sedang berbicara, menjadi seorang pembicara, menyampaikan ilmu yang kita dapatkan selama pembelajaran, saya rasa itu tidak bisa disebut sebagai kesombongan selama asal teteh tidak memandang rendah kepada seseorang di sana. Tapi adapun apabila ada orang yang ternyata memandang ini mah sombong, mentang-mentang punya ilmu dan lain-lain sebagaimana kita tahu kesombongan itu sebenarnya letaknya ada di hati, gitu kan? Itu letaknya ada di hati, dan yang paling tahu soal itu adalah teteh sendiri, kita sendiri, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Orang mau beranggapan seperti apa, ya itu hak-hak mereka. Bagi saya ya seperti itu. Itu hak-hak mereka. Kita tidak bisa mengatur mereka supaya sejalan dengan apa yang kita pikirkan, tidak. Gitu kan. Tetapi yang mungkin harus kita ingat, yang jadi juga motivasi khususnya bagi saya dan mungkin bagi kita semua di sini calon-calon dai dan daiyah di sana adalah jangankan kita yang manusia biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun seseorang yang paling luhur akhlaknya, yang paling baik dan paling mulia makhluknya, ternyata di kampungnya pun di Mekah ditolak. Gitu. Jadi kalau bahasa saya simpelnya seperti ini teh. Ketika kita menanam padi, akan tumbuh beserta rumputnya. Tetapi ketika kita menanam rumput, pasti tidak akan tumbuh padinya. Maka ketika kita ingin melangkahkan kaki di jalan kebaikan, maka jangan aneh ketika akan tumbuh rumput dan ilalang yang menghalangi kita. Gitu. Itu sudah suatu keniscayaan, gitu, seperti itu. Tapi ketika kita berjalan di jalan keburukan, pasti tidak akan tumbuh kebaikan di sana. Jadi ini sebagai motivasi bagi kita semua, khususnya pada penanya Teh Husnul. Mungkin pendapat saya tidak perlu takut. Jalan saja selama dalam hati kita memang tidak ada niat-niat yang lain. Kita hanya sekedar ya memberikan apa yang kita punya, apa yang kita ketahui selama proses pencarian ilmu. Ketika orang bertanya, ya sudah kita berikan jawaban. Ketika kita tidak tahu, ya kita jawab tidak tahu. Seperti itu. Adapun ada tanggapan orang lain yang seperti itu dan lain sebagainya, buat saya jahat itu tidak usah dijadikan pikiran. Itu hanya sekedar ujian bagi teteh mungkin yang sedang menapaki jalan kebaikan. Ya doakan saja, mudah-mudahan semoga Allah membukakan pintu hidayah bagi mereka dan melembutkan hatinya. Sehingga bisa lebih positif dalam berpikir atau dalam memandang orang lain di sekitarnya. Seperti itu aja saya. Apakah cukup?
Alhamdulillah cukup. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Dan untuk hadiahnya nanti boleh konfirmasi ke Nanti admin ya. hadiahnya saya titipkan di kepengurusan teras tauhid insyaallah. Nah, boleh nanti Teh Husnul konfirmasi kepada pengurus ataupun admin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ada lagi dari siapa tadi? Dari Teh Silpa ya tadi. Teh Silva. Oh ini Kang. Bismillah, saya izin membacakan ya. Ya. Izin berulang. Bismillah, izin bertanya. Oh, boleh. Kita dulu nanti. Mangga Teh, mangga. Silakan. Ya, bismillah, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Tadi kan dibahas mengenai adab-adaban khususnya dalam belajar ya, dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin salah satunya itu tadi yang ditangkap ada tentang tidak meniatkan belajar ini terusnya untuk dunia gitu ya, seperti itu. Nah, terus yang ingin ditanyakannya itu jika melihat fenomena gitu ya di zaman sekarang gitu, mungkin sangat miris sekali gitu ya, apalagi para pelajar anak muda yang memang bukan meluruskan tapi menerapkan gitu daripada adab-adaban belajar ini gitu ya. Nah, mungkin yang ingin jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita sendiri menyikapi sebagai anak muda gitu ya dalam belajar, menyikapi hal tersebut gitu bagaimana. Nah, terus yang keduanya bagaimana juga cara kita gitu ya agar kita itu tidak termasuk seperti itu gitu, terhindar dari hal yang demikian. Nah, mungkin untuk pertanyaannya dicukupkan sekian. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Baik. Boleh langsung dijawab Kang Rijan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kondisi bangsa kita sekarang sedang ada krisis akhlak ya. Banyak di mana-mana gitu. Seperti itu. Mungkin salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita semua ya. Kayak Haji Abdullah bin Abstiar juga, yaitu ketika kita akan melakukan sebuah perubahan maka rubahlah dari diri kita sendiri dulu. Jadi seperti itu. Maka jangan dulu kita bermimpi untuk bisa merubah orang lain ketika ternyata kita sendiri tidak mau merubah diri kita sendiri. Dan untuk merubahnya tentu kita akan membutuhkan ilmu. Maka dari itu apabila kita belum mempunyai ilmunya, maka carilah ilmunya dulu. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka rubahlah diri kita dulu. Rubahlah diri kita dulu. Setelah kita merubah diri kita sendiri, maka setelah kita berubah akhlak kita, itu akan menjadi sebuah suri tauladan. Karena contoh itu lebih baik daripada lisan. Gitu kan. Jadi perkataan lisan itu lebih cenderung orang itu akan lebih cepat menerima contoh daripada suri tauladan atau amal perbuatan yang nyata daripada sekedar lisan-lisan. Boleh kita berdakwah di mimbar-mimbar, boleh kita berdakwah di majelis-majelis, tapi apabila ternyata lisan-lisan kita itu ternyata tidak sejalan, tidak berbanding lurus dengan apa yang kita amalkan di dalam diri kita pribadi, maka niscaya itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi hal yang paling simpel adalah rubahlah diri kita sendiri. Setelah kita bisa menjaga akhlak dan juga adab diri kita sendiri, maka perluas mulai dari keluarga kita, mulai dari teman-teman terdekat kita. Nanti ke sana mudah-mudahan dengan wasilah itu dari wasilah diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman terdekat kita itu bisa menjadi efek, menjadi pengaruh bagi masyarakat yang lebih luas. Seperti itu untuk yang saya ketahui, karena akhlak ini tidak akan lari daripada pribadinya masing-masing. Kita apabila ingin merubah ya pasti kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Gitu. Kita harus menjadi pionir, menjadi contoh yang terdepan untuk sebagaimana sih akhlak dan adab yang baik itu ke sana. Jadi kita nggak bisa ketika kita misalnya mau membuat konten, sekalipun sekarang kan lagi zaman konten, buat konten dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika kita sendiri ternyata nggak mengamalkan itu nggak akan bisa. Kalau bahasa guru saya, akhirnya muncul Sunda nama si omongan nanti mal seket gitu. Kalimat yang keluar dari lisannya itu tidak akan ada darahnya, nggak akan ada nyawanya karena dia sendiri tidak mengamalkan seperti itu. Jadi kembali lagi yang seperti saya tadi katakan, ketika kita belajar ilmu akhlak ini,
sasarannya untuk diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri dulu. Mudah-mudahan melalui wasilahnya diri kita sendiri yang berusaha untuk memperbaiki akhlak itu, nanti orang-orang di sekitar kita juga ikut terpengaruh. Gitu kan. Ada positive vibes gitu kan, membahas pemuda ayeuna kan gitu kan. Ada efek positif, dampak positif yang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Teh Silpa? Kang, Ya. Alhamdulillah. gue izin menanggapi ya. Boleh. Boleh. Terus gimana misalkan kan kita udah kan kata Kang Ahmad, katanya kan harus mulai dari diri sendiri. Terus bagaimana kita tuh udah mulai nih dari diri sendiri, justru lingkungannya itu yang tidak mendukung gitu, kebanyakan yang ke arah negatifnya gitu. Itu gimana? Makasih. Lingkungannya tidak mendukung, mungkin saya pertegas dulu, apakah lingkungannya menolak atau misalnya dikasih tahu tapi dia tidak mau menjalankan, atau justru ketika kita mendakwah justru kita malah diperangi, misalnya contoh gitu, misalnya seperti apa tidak mendukung? Yang kedua kan Yang gimana? Menolak, tidak menjalankan. iya Jadi yang kita tidak memberikan dia masukan tapi dia tidak mau berubah gitu. Iya betul kan. Begitu Teh? Ya begitu ya? Iya kan. Ya. Makanya yang saya ketahui adalah tugas kita hanya menyampaikan. Kita tugasnya mengingatkan, menyampaikan. Adapun yang merubah manusia itu sebenarnya yang membolak-balikan hatinya itu Allah, bukan kita. Ini juga buat kita semua para calon-calon pendakwah. Jadi jangan sampai kita nanti terjebak gitu ketika kita berdakwah ingin juga berjuang untuk memperbaiki kondisi di tengah-tengah masyarakat, akhirnya kita ternyata menggantungkan bahwa ternyata perubahan masyarakat itu karena kita, karena lisan-lisan kita ke sana. Jadi jangan sampai seperti itu. Justru apabila memang ternyata kita sudah kasih tahu, kita sudah berusaha mengajak, kita mengajak mereka kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, tapi ternyata masih menolak, tidak berubah, kita jangan kecil hati. Tugas kita kan hanya berjuang. Tugas kita kan hanya menjalankan saja. Yang merubah hatinya, yang mendatangkan hidayah ke dalam, masukkan hidayah ke dalam hatinya itu kan Allah. Itu bukan wilayah kita. Jadi kita cukup berjalan di wilayah wilayah kita saja. Jangan kita nanti masuk terlalu jauh ke wilayah yang bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah di sana. Itu. Nanti takutnya ketika kita menggantungkan seperti itu seakan-akan nanti akhirnya hadir. Wah, alhamdulillah nih. Bahasanya sih alhamdulillah. Masyarakat berubah karena saya berdakwah, tapi itu sedikit ada rasa kesombongan di dalam hati. Saya yang merubah, padahal Allah yang merubahnya, kan gitu. Makanya justru alhamdulillah ketika kita diberikan kesempatan kita berdakwah, ternyata orang-orang itu tidak berubah-berubah gitu kan. Mungkin Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang arti keikhlasan, gitu kan. Juga mengajarkan kepada kita benar-benar tawakal kepada Allah, gitu kan. Kita, ya Allah, saya hanya sekedar menjalankan perintah. Allah, Engkaulah yang bisa merubah, yang membolak-balikan hatinya. Justru ketika mereka tidak mau, ya kita jangan bosan-bosan, terus suarakan kebaikan, terus contohkan kebaikan, dan juga jangan lupa-lupa doakan kebaikan untuk mereka semua, seperti itu. Gimana, Teh Silpa? Iya Kang, terima Silpa, kasih. apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah Kang. Baik, mungkin terakhir nih. Ya. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ada Tadi nih. ada Teh Nasibah tadi itu. Boleh, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kang atas ilmunya. Tadi qadarullah juga mohon maaf telat, jadi nggak ngedengerin dari awal. Cuman ini Kang mau bertanya mengenai, ini nggak tahu di luar konteks, nggak tahu gimana. Kan tadi ada adab pelajar, berarti ada adab yang mengajar ya Ustadz. Ya, ada. Nah jadi yang pengen ditanyain tuh, ceritain aja ini fenomenanya tuh. Jadi ada seorang guru yang emang apa ya, kata-katanya tuh ketika emang kesel tuh ke murid mengatakan hal-hal yang emang kurang baik gitu.
gitu Kang. Jadi keluar kata-kata yang sepertinya contohnya teh apa bilangnya teh kamu teh kalau cina gitu dan sebagainya. Itu kan kayak kalau guru ke murid tuh oh ya gak baik ya Ustaz. Terus emang apakah si ucapannya itu bisa diijabah itu bisa mustajab kena ke muridnya apa enggak? Terus yang mau ditanyain juga gimana sih kalau aku sendiri caranya buat apa ya memberi bukan ngasih tahu ya gimana biar emang gak boleh gitu maksudnya tapi emang ke guru gitu gak enak ngomongnya gimana gitu cara buat menyampaikannya yang baik biar gak kesinggung tapi emang ngena gitu nyampe gimana gitu caranya udah segitu luar konteks ya Enggak sih. Cuma itu kan masuknya nanti ke adab orang yang berilmu ya. Boleh, silakan Kang langsung dijawab. Mungkin ini pernah juga saya bicarakan ya. Jadi apabila seorang guru itu kan ibarat orang tua ya. Kalau orang tua kita orang tua ideologis, orang tua biologis ada ayah dan ibu gitu kan, ada orang tua ideologis atau guru yang memberikan kita ilmu gitu, khususnya ilmu agama di sana. Maka sebenarnya apa yang saya dapatkan daripada guru-guru saya, kedudukan antara orang tua dan guru itu sama-sama orang tua. Maka kita sama-sama wajib menghormati mereka semua. Dan juga salah satunya ya banyak yang diajarkan juga adalah supaya kita berdoa juga kepada Allah agar tidak melihat daripada aib-aib guru kita, supaya tidak berkurang rasa hormat kita kepada guru-guru kita di sana. Tapi apabila ternyata ada guru-guru kita yang seperti itu, kan saya juga mungkin pernah berbicara, apabila ternyata orang tua kita mungkin melakukan sebuah kemaksiatan, misalnya seperti itu, apakah kita lantas boleh mengurangi rasa hormat dan juga menjadi tidak hormat kepada mereka semua? Saya rasa tidak. Itu kan ke sana. Mungkin bagaimana caranya? Ya, coba saja boleh dicari cara untuk berbicara kepada beliau dengan cara mungkin bahasa yang tidak mengurangi rasa hormat kita kepadanya gitu. Yang mungkin tidak menyinggung perasaannya seperti itu. Apabila itu orang tersebut adalah guru kita. Makanya ada salah satunya adalah kan ada juga adab-adab gitu kan ya, dalam ilmu adab seorang penuntut ilmu adalah memilih guru misalnya gitu. Jadi kalau sering juga di sini kita diskusikan bahwa memilih guru itu sebenarnya itu tepat posisinya kita. Jadi ketika kita mau belajar, kita cek dulu gurunya nih gitu. Karena ada konsekuensi ketika kita sudah memilih guru, maka kita harus hormat kepada beliau. Ternyata setelah terpilih guru tersebut, nanti ternyata Allah bukakan aib-aibnya gitu kan. Nah, dari sana kan kita diuji sebagai murid, apakah kita luntur rasa hormatnya atau enggak. Gitu kan. Ini posisinya kita sebagai murid. Gitu kan. Ternyata Allah bukakan aib-aibnya. Ya kita bisa ambil seperti contoh Nabi Musa dan Nabi Khidir kan gitu kan. Seperti itu. Dalam pandangan Nabi Musa, Nabi Khidir seakan-akan salah gitu kan. Padahal ternyata kita yang belum sampai ke sana. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika, mungkin menurut saya, ketika kita berbicara tentang guru, kita lebih mengedepankan husnudon saja gitu. Lebih mengedepankan husnudon. Kalau misalnya tadi kan ada kata-kata seperti apa, saya juga kan kurang tahu kronologisnya bagaimana dan kata-katanya yang lebih jelasnya bagaimana kan seperti itu. Apakah itu kan kita bisa cek juga nanti. Motivasi keluarnya kata-kata itu kan seperti apa? Ada motivasinya enggak? Ada yang memicunya enggak? Itu kan harus dipandang, harus dicek lebih jauh lagi sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin yang bisa saya berikan sekarang adalah kita sebagai murid, kita wajib menghormati guru-guru kita semua. Walaupun mereka semua sama, mereka adalah manusia yang tidak lepas daripada kekurangan dan kesalahan. Gitu. Begitupun kita, jadi gitu. Jadi maka ya tetap saja kita harus hormat kepada mereka gitu. Walaupun mereka mungkin mempunyai kesalahan dan lain sebagainya. Dan alangkah lebih baiknya bagi saya kalau dengan menghadapi guru-guru seperti itu kita doakan saja mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada beliau. Sehingga apa yang menjadi kekurangannya Allah tutupi, Allah misalnya berikan kepada beliau akhlak yang lebih baik lagi ke depannya, itu kan lebih baik. Seperti itu. Karena kalau kita nggak bisa untuk meluruskan dengan kata-kata kita, ya sudah kita doakan saja. Itu seperti itu. Kita tetap hormati beliau, tidak perlu kita ambil apa yang contoh-contoh salah dari beliau, nggak perlu kita ambil, tapi tetap kita hormati dan kita doakan semoga beliau berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga rasa penghormatan kita tidak berkurang sedikit pun. Seperti itu sih Tanasibah.
begitu. Iya, alhamdulillah Kang. Jadi emang kalau kata-katanya nggak akan mempan ke muridnya gitu kan? Gimana? Kalau kata-kata yang kurang baiknya itu nggak akan ngena ke muridnya gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya udah, syukran Kang. Jazakallah. Baik, alhamdulillah. Itu tadi ya 3 pertanyaan dari rekan-rekan dan ketiga-tiganya insya Allah akan mendapatkan hadiahnya. Nanti akan disampaikan oleh panitia ya. Nah, mungkin alhamdulillah acara sesi tanya jawab kita sudah lewati. Alhamdulillah, masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat. Dan sebelum kita akhiri atau tutup acara pada malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Kang Rizan ataupun closing statement nih buat kita nih, buat memotivasi kaum milenial untuk semakin taat dan istiqomah dalam berhijrah. Barangkali Kang Rizan silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai closing statement juga masih tetap ada korelasinya dengan tema kita kali ini ya, tentang adab-adaban pelajar. Sebenarnya banyak sih gitu kan, di sini masih panjang pembahasannya. Nanti ada tentang adab seorang ulama atau guru, ada adab seorang murid terhadap gurunya, itu ada dijelaskan lebih lanjut dalam kitab ini juga. Cuma mungkin karena keterbatasan waktu. Tapi yang dapat saya simpulkan juga, yang saya simpulkan daripada perjalanan saya pencarian ilmu saya dari guru-guru saya. Jadi bagi kita seorang murid itu ibaratkan bagaimana seorang mayit di depan orang yang sedang mengurusnya. Jadi seorang jenazah ketika diurus oleh pengurus jenazah sedang dimandikan, bagaimana? Ya itulah posisi kita sebagai seorang murid. Jadi diam, mengikuti saja apa yang diberikan. Jadi misalnya kalau yang mandiinnya diangkat ya kita ngangkat badannya, kalau diturunkan ya turun, kalau diangkat tangannya. Jadi kita hanya diam. Seperti itu. Jadi ada ibarat seperti itulah, ada perumpamaan seperti itu kita kepada seorang guru itu. Karena kenapa? Di situ nanti dikhawatirkan ketika kita berlaku atau bersikap buruk kepada guru kita, akan hilang keberkahan ilmunya, seperti itu. Akan hilang keberkahan ilmunya. Maka yang diajarkan daripada guru-guru kita seperti itu. Bagaimana sikap seorang murid di depan gurunya, ibarat jenazah di depan orang yang sedang mengurus jenazah tersebut. Ikuti saja apa yang diberikan. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada guru-guru kita, memberikan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat bagi beliau semua dan juga bagi masyarakat di sekitar beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, itu tadi beberapa rangkaian acara yang sudah kita lalui. Masya Allah banyak sekali ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum Kang Rizan selesai nih, kita ada sesuatu nih untuk Kang Rizan. Ya. Ada sedikit apresiasi dari tim Teras Tauhid untuk Kang Rizan. Untuk tim panitia boleh ditunjukkan. Apa tuh? Apa tuh? Masya Allah, ini adalah sebuah sertifikat ya untuk Kang Rizan. Dan alhamdulillah, Masya Allah, ini adalah sertifikat pertama Teras Tauhid mengeluarkannya untuk pemateri kita. Meskipun hanya sekedar sertifikat, mudah-mudahan ini bisa mengapresiasi kita semuanya ya. Amin, amin. Boleh start dulu Kang. Kang Rizan boleh on cam, mau kita dokumentasi. Yang ingin ikut on cam boleh kita dokumentasi. Masya Allah. Ini ada 3 slide ya. Oke. Kang Eko biasanya bertanya Kang Eko. Oh. Oke.
Oke, untuk yang pertama nih. 1, 2, 3. Yang kedua nih. Kagak. Pura-pura wisuda anjing. Lu udah nggak gitu, Pak. Udah atau belum, Kang? Yang kedua nih. 1, 2, 3. Satu lagi yang ketiga. 1, 2, 3. 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sandi komuk. Rangkaian acara pada malam hari ini. Aku belum mandi. Sudah kita lalui bersama ya. Alhamdulillah. Nah, supaya Doa, Kang. mendapatkan Doa. keberkahan juga, karena di awal kita memulainya dengan doa juga, kita tutup juga acara pada malam hari ini dengan doa. Untuk petugas, silahkan pimpin doa. Yang Ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang Ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Fadli. Sebelum menutup acara malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang telah kita lalui menjadi berkah. Dan kita doakan juga umat muslim yang sedang perang, khususnya di Palestina. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'watil qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna auladana waladan sholihin waj'alna fidin wal Qur'an wal hadits mubarakana yatun fid dunya wal akhirah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي تركيا وفي بلاد إندونيسيا وفي كل بلاد مسلمين في الأرض. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رهاب المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزل يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Wabarakatuh Fadli. Acara pada malam hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan untuk Kang Rijan mudah-mudahan tidak kapok ya dan bisa mengisi lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Insyaallah. Baik.
sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu Ya, selaku moderator, mohon maaf selama jalannya acara ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan karena kekurangan dan kesalahan datangnya dari diri pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rekan-rekan dapat memaafkan dan memaklumi. Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk teman-teman barangkali